Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang dalam diskusi kita pada hari ini. Saya Bening Francisca Ayu yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang semakin relevan dalam ekonomi Indonesia, yaitu perilaku konsumtif dan ketergantungan impor. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bening Francisca Ayu dengan NPM 2420103089. Saya Titus Bayanggraita dengan NPM 2420103071. Saya Nazif Faransyah Prasetyo dengan NPM 2420103111. Bismillah, perkenalkan nama saya Robi Amani dengan NPM 2420103075. Saya Revani Sriwati dengan NPM 2420103079. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijal Gifari dengan NPM 2420103080. Baik, sebelumnya saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu. Ini merupakan ringkasan isu yang akan kita diskusikan kali ini. Jadi, perilaku konsumtif adalah kebiasaan membeli barang atau jasa lebih dari yang dibutuhkan, yang sering dipengaruhi oleh tren global, media sosial, dan iklan. Di Indonesia, perilaku ini semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terhubung dengan tren global melalui teknologi. Di sisi lain, ketergantungan impor terjadi ketika suatu negara lebih banyak mengandalkan barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Indonesia semakin bergantung pada impor, terutama untuk barang elektronik, kendaraan bermotor, makanan, dan produk fashion. Ketergantungan impor yang berlebihan dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan, lalu pelemahan industri lokal dan bahkan hilangnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara konsumsi produk impor dan dukungan terhadap industri lokal agar ekonomi Indonesia tetap stabil dan berkembang. Lalu setiap anggota akan menyampaikan pandangannya terhadap isu ini. Silahkan kepada Titus Bayu Anggraito untuk menyampaikan argumennya terhadap isu ini. Bagaimana perilaku konsumsi lintas generasi memengaruhi permintaan terhadap produk impor di Indonesia? Jadi, setiap generasi itu memiliki pola konsumsi yang beda-beda dan mengaruhi permintaan produk impor. Yang pertama dari baby boomer, itu tahun 1946 sampai 1964. Mereka tuh lebih banyak menghabiskan konsumsinya tuh di kendaraan bermotor gitu, kendaraan bermerek seperti Honda, Toyota. Alhasil ya produk impornya itu lebih banyak di kendaraan bermotor dan suku cadang. Nah, kalau di generasi X itu tuh mereka lebih banyak di peralatan rumah tangga kayak Philips, Samsung, LG gitu-gitu. Jadi produk impornya ya peningkatan impor alat elektronik rumah tangga. Sedangkan generasi milenial itu tuh dipengaruhi sama yang namanya tren media sosial dan mencari inovasi gitu. Nah, contoh produknya tuh seperti iPhone, MacBook, Nike. Sangat diminati karena inovasi dan brandingnya kuat. Jadi produk yang memiliki branding dan iklan yang kuat bisa menarik generasi milenial dalam menghadapi pola konsumsinya gitu. Dampaknya meningkatnya ketergantungan pada impor teknologi dan fashion. Nah, sedangkan Gen Z sendiri ini lebih digital native dan sadar lingkungan. Jadi mereka tuh memilih produk yang cocok dengan ramah lingkungan gitu. Contohnya tuh kayak Tesla, Patagonia, sustainable fashion brand karena ramah lingkungan tadi. Dampaknya meningkatnya impor barang berkelanjutan dan teknologi mutakhir. Kemudian saya akan langsung ke pertanyaan untuk diskusi nomor 2. Sebenarnya generasi yang mana sih yang paling berpengaruh dalam meningkatkan ketergantungan impor? Berdasarkan analisis dalam dokumen yang telah saya baca, generasi milenial dan generasi Z atau dari generasi yang lahir pada tahun 97 sampai 2012 merupakan generasi yang paling berkontribusi dalam peningkatan ketergantungan impor di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perilaku konsumtif yang tinggi. Generasi milenial dan Z cenderung memiliki kebiasaan konsumtif yang tinggi, terutama untuk produk-produk yang terkait dengan gaya hidup modern seperti teknologi mutakhir.
Ya kalau seperti yang kita tahu di sini iPhone lah. Jadi kan banyak generasi Z, generasinya saya itu untuk teknologi itu mereka pasti ya gengsi lah. Kemudian fashion internasional seperti produk Zara dan H&M dan produk ramah lingkungan. Mereka lebih mudah terpapar iklan digital dan tren global melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok dan influencer sehingga preferensi mereka lebih condong ke produk impor. Kemudian yang kedua, paparan globalisasi dan media sosial. Sebagai generasi yang melek teknologi, sudah jelas karena generasi Y dan generasi Z itu merupakan generasi yang termasuk melek dalam teknologi, terutama dalam tren-tren terkini. Ya, informasi yang mereka dapatkan tuh bisa dari media sosial maupun berita digital. Dan yang ketiga, prioritas pada nilai sosial dan kualitas. Generasi Z khususnya cenderung memilih produk yang mencerminkan nilai-nilai seperti keberlanjutan dan transparansi. Contoh, merek internasional seperti Patagonia atau Tesla. Produk lokal seringkali belum mampu memenuhi ekspektasi ini sehingga permintaan impor meningkat. Dampak nyata dari perilaku ketergantungan terhadap impor. Yang pertama itu defisit. Yang jelas tuh defisit neraca perdagangan Indonesia dalam sektor teknologi dan barang konsumsi. Hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa impor smartphone meningkat 15%. Kemudian sebagai kesimpulan, generasi milenial dan Z menjadi penggerak utama dalam ketergantungan impor karena kombinasi kebiasaan konsumtif, paparan tren global, dan kurangnya daya saing produk lokal dalam memenuhi preferensi mereka. Upaya mengurangi ketergantungan ini memerlukan peningkatan inovasi produk lokal dan edukasi konsumen. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan produk lokal kalah bersaing dengan produk impor di pasar Indonesia. Yang pertama itu kualitas dan inovasi barang produk lokal yang kurang, di mana produk impor seringkali dianggap memiliki kualitas barang yang lebih baik dan teknologi yang lebih canggih dibandingkan produk lokal. Ketidakmampuan industri lokal untuk berinovasi menyebabkan konsumen lebih memilih barang impor. Yang kedua itu harga yang kompetitif. Produk impor seringkali memiliki harga yang lebih kompetitif karena produksi massal di negara asalnya. Sedangkan biaya produksi di Indonesia lebih tinggi menyebabkan harga barang lokal lebih mahal. Yang ketiga, citra dan branding produk lokal yang lemah, di mana produk impor sendiri itu memiliki citra yang lebih modern dan mewah, sementara produk lokal kurang dalam membangun merek yang kuat dan menarik di mata konsumen. Yang keempat itu, kurangnya dukungan teknologi dan sumber daya manusia. Industri lokal seringkali kekurangan sumber daya manusia yang terampil dalam menggunakan teknologi, sehingga kalah dalam efisiensi dan kualitas produk. Yang kelima itu pengaruh budaya dan tren global. Paparan terhadap budaya global melalui media sosial dan e-commerce membuat konsumen lebih tertarik pada produk luar negeri yang dianggap lebih keren atau bergengsi. Kemudian selanjutnya itu bagaimana sih cara industri lokal itu bisa meningkatkan daya saing mereka. Yang pertama itu bisa meningkatkan citra dan branding lokal, yaitu membangun identitas mereka yang kuat melalui kampanye yang menonjolkan keunggulan produk lokal seperti menggunakan bahan baku yang berkualitas atau melibatkan budaya lokal. Yang kedua itu mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Caranya itu dengan melakukan riset pasar untuk memahami preferensi konsumen dalam mengembangkan produk yang inovatif, relevan, dan sesuai kebutuhan dengan masyarakat. Yang ketiga itu memanfaatkan teknologi digital dengan memperluas jangkauan pasar dengan memanfaatkan platform e-commerce atau media sosial untuk mempromosikan produk lokal secara lebih efektif. Yang keempat itu berkolaborasi dengan pihak lain, yaitu dengan bekerja sama dengan pemerintah, UMKM, atau lembaga riset untuk memperkuat inovasi, mendukung produksi, dan memperluas pasar lokal maupun global. Yang kelima itu memberikan edukasi kepada konsumen dengan menyelenggarakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung produk dalam negeri demi perekonomian nasional.
Nah, kemudian tuh bagaimana cara menyeimbangkan antara manfaat impor dalam jangka pendek dan bahaya impor dalam jangka panjang, dan kebijakan apa yang perlu diambil pemerintah. Nah, menyeimbangkan antara manfaat impor dalam jangka pendek dan bahaya impor dalam jangka panjang memerlukan strategi kebijakan yang cermat. Seperti itu, yang pertama ada melakukan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan impor, dan ada yang kedua tuh penguatan industri dalam negeri. Contohnya tuh memberikan insentif bagi industri lokal dan mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Dan selanjutnya tuh ada kebijakan proteksi yang selektif tuh, contohnya seperti menerapkan tarif atau kuota impor pada barang yang bisa diproduksi dalam negeri. Dan kemudian ada diversifikasi sumber impor. Contohnya itu meningkatkan kerjasama perdagangan dengan berbagai negara untuk mendapatkan harga terbaik. Dan yang terakhir itu ada peningkatan kualitas SDM dan inovasi. Itu contohnya seperti mendorong riset dan pengembangan R&D agar industri lokal lebih kompetitif. Nah, dengan kombinasi kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah bisa tetap memanfaatkan impor untuk kepentingan ekonomi dalam jangka pendek sambil sembari memperkuat kapasitas produksi dalam negeri agar lebih mandiri dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengubah perilaku konsumen agar lebih mencintai produk lokal. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Produsen lokal harus fokus pada inovasi dan peningkatan kualitas produk mereka agar dapat bersaing dengan produk impor. Lalu ada pengembangan infrastruktur. Menyediakan infrastruktur yang mendukung distribusi dan pemasaran produk lokal seperti pasar lokal, pasar distribusi, atau platform e-commerce yang mempermudah akses masyarakat terhadap produk lokal. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran. Memberikan edukasi kepada para konsumen tentang manfaat membeli produk lokal seperti dampak positif dan bagaimana kualitas produk tersebut. Lalu ada kampanye bangga terhadap produk lokal. Para produsen produk lokal dapat mengeluarkan kampanye ini untuk membangun kebanggaan akan produk lokal dengan menampilkan keunggulan dari kualitas produk tersebut. Lalu ada mengajak kerabat atau teman untuk berbelanja produk lokal. Hal ini berfungsi untuk membiasakan mereka dengan memakai produk-produk lokal dalam negeri. Jika mereka membeli produk lokal, maka Anda berhasil mengajak teman Anda untuk menggunakan produk impor. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, karena seluruh anggota sudah menyampaikan argumennya, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari semua argumen yang telah disampaikan. Jadi, generasi milenial dan Gen Z itu menjadi penggerak utama peningkatan impor di Indonesia karena pola konsumsi yang tinggi, paparan tren global, serta preferensi terhadap produk inovatif dan ramah lingkungan. Produk lokal kalah bersaing akibat kurangnya inovasi, harga yang kurang kompetitif, serta citra merek yang lemah. Untuk mengurangi ketergantungan impor, pemerintah perlu memperkuat industri dalam negeri, menerapkan kebijakan proteksi yang selektif, serta meningkatkan inovasi dan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, perubahan perilaku konsumen dapat didorong melalui peningkatan kualitas produk lokal, pengembangan infrastruktur, serta kampanye nasional untuk mencintai produk dalam negeri. Baik, itu saja, dan terima kasih kepada seluruh anggota telah menyampaikan argumennya dan berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Semoga diskusi kali ini dapat menambah wawasan kita semua terhadap kondisi ekonomi di Indonesia saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih.